Pernahkah kamu merasa putus asa, merasa seolah semua pintu tertutup dan tidak ada lagi jalan keluar? Aku tahu rasanya. Rasanya seperti tenggelam di lautan gelap tanpa seberkas cahaya pun. Cerita ini adalah tentang momen itu, tentang saat di mana aku hampir menyerah, tapi kemudian menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang sinar terakhir. Waktu itu, hidupku terasa hancur berkeping-keping. Usaha yang kubangun dari nol selama bertahan-tahan bangkrut dalam sekejap. Hutang menumpuk, telepon tak henti-hentinya berdering dari para penagih. Orang-orang yang dulu memujiku, kini memandangku dengan sinis. Teman-teman yang dulu selalu ada, satu persatu menghilang. Aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian di tengah keramaian dunia. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan hampa. Matahari yang bersinar terang terasa mengejek kegelapan di dalam hatiku. Aku berjalan menyusuri kota, melihat orang-orang tertawa, bekerja, dan menjalani hidup mereka. Aku merasa seperti hantu. Ada tapi tak terlihat. Beban di pundakku terasa begitu berat, sampai rasanya sulit untuk sekadar bernapas. Aku mulai bertanya-tanya, untuk apa aku terus berjuang? Untuk apa aku hidup? Malam itu adalah puncaknya. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi nasibku. Aku berdiri di atas jembatan penyeberangan yang sepi, menatap lampu-lampu kendaraan yang lalu lalang di bawah. Suara klakson dan deru mesin seakan menjadi musik pengiring keputusasaanku. Dinginnya angin malah menusuk tulang, tapi aku tidak merasakannya. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang begitu dalam. Aku memejamkan mata, membiarkan semua kenangan pahit berputar di kepalaku. Wajah-wajah kecewa, kata-kata cemuyen, dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Aku berpikir, mungkin ini adalah jalan terbaik. Mungkin dengan mengakhiri semuanya, bebanku akan terangkat. Mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian. Tanganku sudah gemetar, memegang pagar jembatan yang dingin dan basah. Aku mengambil napas dalam-dalam, bersiap untuk langkah terakhir. Tapi tepat saat itu, di tengah kebisingan kota dan derasnya hujan, aku mendengar sesuatu. Suara yang sangat lirih, hampir tak terdengar. Suara tangisan. Aku membuka mata dan menoleh ke sumber suara di sudut jembatan yang remang-remang. Aku melihat seorang anak kecil, mungkin usianya sekitar 5 atau 6 tahun. Dia duduk meringkuk, memeluk lututnya, dan menangis tersedus. Pakaiannya basah kuyup dan kotor. Dia sendirian, sama sepertiku. Awalnya aku tidak peduli. It's APA. Aku punya masalahku sendiri yang jauh lebih besar. Tapi tangisannya terdengar begitu pilu, begitu menyayat hati. Sesuatu dalam diriku tergerak. Perlahan, aku melangkah mendekatinya. "Hei, kamu kenapa?" tanyaku pelan. Anak itu mendongak, wajahnya mungil, penuh dengan air mata dan ingus. Matanya yang besar menatapku dengan tatapan takut dan bingung. Dia tidak menjawab, hanya terus menangis. Aku duduk di sampingnya, ikut merasakan dinginnya lantai jembatan. "Kamu sendirian? Di mana orang tuamu?" Dia menggelengkan kepalanya. Aku tersesat, isaknya. Aku tadi main, terus nggak tahu jalan pulang." Mendengar itu, hatiku terasa seperti diremas. Di tengah keputusasaanku sendiri, aku melihat keputusasaan lain yang jauh lebih murni dan polos. Anak ini tidak memikirkan hutang atau kegagalan. Dia hanya ingin pulang. Dia hanya ingin bertemu ibunya. Aku melepas jaketku yang juga sudah basah dan menyelimutkannya ke tubuh mungilnya. "Jangan nangis, semua akan baik-baik saja." "Siapa namamu?" "Rian," jawabnya dengan suara bergetar. "Oke, Rian. Aku akan membantumu mencari ibumu."
kataku, mencoba memberikan senyum yang mungkin terlihat aneh di wajahku yang putus asa. Entah dari mana datangnya kekuatan itu. Niatku untuk mengakhiri hidup seakan menguap begitu saja, tergantikan oleh sebuah tujuan baru yang mendesak, membantu anak kecil ini. Aku bertanya di mana kira-kira rumahnya. Dan dia menunjuk ke arah sebuah kompleks perumahan sederhana di seberang jalan. Kami menuruni jembatan, bergandengan tangan menembus hujan. Aku memegang tangannya yang kecil dan dingin. Sebuah perasaan aneh menjalar di hatiku. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ini. Perasaan dibutuhkan. Perasaan bahwa kehadiranku berarti bagi orang lain. Kami berjalan dari satu gang ke gang lainnya. Rian masih sesekali terisak. Tapi dia tidak lagi menangis sejadi-jadinya. Dia mulai bercerita tentang mainannya, tentang kucing peliharaannya, tentang betapa enaknya masakan ibunya. Aku mendengarkan setiap katanya, dan tanpa sadar, aku mulai melupakan bebanku sendiri. Setelah hampir 1 jam mencari, akhirnya kami melihat seorang wanita yang berlari-lari di tengah hujan sambil memanggil-manggil sebuah nama. Rian? Rian? Kamu di mana, nak? Ibu! Teriak Rian, melepaskan genggaman tanganku dan berlari ke arah wanita itu. Momen pertemuan mereka adalah pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan. Sang ibu memeluk Rian dengan sangat erat, menangis bahagia bercampur lega. Dia menciumi seluruh wajah anaknya, seolah tidak percaya bahwa anaknya telah kembali. Wanita itu kemudian menatapku, matanya bengkak karena menangis, tapi tatapannya penuh dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya sudah panik mencarinya kemana-mana. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Sama-sama, Bu. Tolong jaga dia baik-baik. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam pelukan hangat. Hujan sudah mulai reda, menyisakan gerimis kecil. Aku kembali berjalan menuju jembatan tempatku berdiri tadi. Tapi kali ini, perasaanku sudah jauh berbeda. Aku kembali menatap ke bawah, ke jalanan yang basah. Tapi sekarang, lampu-lampu kendaraan tidak lagi terlihat mengejek. Mereka tampak seperti ribuan bintang kecil yang berkelip, memberikan harapan. Kekosongan di hatiku telah terisi oleh sesuatu. Kehangatan dari genggaman tangan Rian dan tatapan terima kasih ibunya. Malam itu, di titik terendah dalam hidupku, aku justru menjadi penyelamat bagi orang lain. Dan dengan menyelamatkannya, tanpa sadar aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Rian adalah sinar terakhirku. Sinar kecil yang muncul di tengah kegelapan pekat, yang mengingatkanku bahwa bahkan dalam keputusasaan yang paling dalam sekalipun, masih ada harapan. Masih ada alasan untuk terus hidup. Hidup memang tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Akan ada badai, akan ada kegelapan. Tapi percayalah, sekecil apapun, akan selalu ada setitik cahaya. Terkadang, cahaya itu datang dari tempat yang tidak pernah kita duga. Dari tangisan seorang anak kecil, dari sapaan seorang teman, atau bahkan dari senyum orang yang tidak kita kenal. Tugas kita adalah terus berjalan, terus mencari, dan jangan pernah memejamkan mata terhadap cahaya itu, sekecil apapun sinarnya. Karena satu sinar kecil saja sudah cukup untuk mengusir kegelapan yang paling pekat sekalipun. Jika saat ini kamu sedang merasa berada di titik terendah, ingatlah ceritaku. Ingatlah tentang Rian. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuanmu. Mungkin dengan menolong mereka, kamu justru akan menemukan kekuatan untuk menolong dirimu sendiri. Jangan pernah menyerah, karena setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar pasti akan datang.
Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kalian tidak sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya.